Nah, nih lanjut. Wala akal tuh wa in akal tuh lal muqtadi. Wal asro ta'mimu nahwi la akal tu min qaulika wallahi la akal tu fahuwa linafil jami'il ma'kul binafil jami'il afrodil akal, ya. Jadi menurut pendapat yang asro juga, ya, bahwasanya perkataan kita wallahi la akal tu, ya, la akal tu, ya, demi Allah aku nggak sumpah ya ini, ya, demi Allah aku nggak memakan, ya. Misalnya ada orang nih Zaid bilang wallahi la akal tu, demi Allah aku tidak memakan, ya, dan tanpa menyebutkan makan apa, ya, dia hanya mengatakan, dia bersumpah wallahi la akal tu, dia demi Allah saya nggak memakan, ya, tanpa menyebutkan makan nasi, makan mie atau makan ayam, ya, dia nggak menyebutkan objeknya, maf'ulnya, ya, dia cuma sebatas wallahi la akal tu. Nah, berarti ini umum, ya, berarti umum dalam artian dia nggak boleh memakan semua makanan apa, ya, ya, jelas ya. Jadi kalau dia misalnya memakan apa misalnya, ya, setelah dia bicara kayak gitu kemudian dia melanggar sumpahnya, dia makan nasi misalnya, maka dia kena kafaro, ya, kena kafaro. Wain akal tu fazauji tolikun, atau misalnya orang tersebut ngomong, ya, jika aku makan maka istriku tertolak, ya, dia tidak mengatakan dia makan apa, ya, jadi objeknya nggak disebut, ya kan. Nah, seperti ini berfaedah umum teman-teman, berarti mencakup semua makanan. salah salah sendiri nggak disebutkan apa namanya, salah sendiri nggak disebutkan objeknya, ya. Maka yang seperti itu adalah berfaedah umum di sini, ya. Itu masuk dalam umum, ya. Lal muktadi, tapi tidak muktadi, ya. Tadi kan layas tahun, ya. Firman Allah layas tahun la, atau sumpah la akal tuh, ya. Jika atau ada orang yang mengatakan jika aku makan, ya, tanpa menyebutkan objeknya maka istighfar tolak, itu semua umum. Lal muktadi, tapi bukan muktadi, tidak umum, ya. Lal muktadi dalam artian muktadi di sini tidak umum. Apa itu muktadi? Wa huwa ma la yastaqimu minal kalam illa bi takdiri ahadi umurin. Ya, yusamma muqtadu bil fathah fala ya'umu jami'uha lindifa'i darura bi ahadihima wa yakunu mujmalan bainaha wa yata'ayyan bil qarinah, ya. Jadi muktadi itu adalah suatu lafaz yang mana suatu kalam, ya, suatu kalimat ataupun kalam jumlah yang mana dia itu tidak bisa dipahami tanpa mengira-ngirakan lafaz tertentu, ya. Contoh, ya, ini contoh coba. Qalu mitaluhu al khabar ala fi mabahadil mujmal rufi'an ummati al khata' an nisyan. Ya, coba lihat hadis ini teman-teman. Rufi'an ummati al khata' wan nisyan. Diangkat dari umatku katanya Rasulullah kesalahan, ya, dihapus dari umatku, rufi'ah, ya, dihapus dari umatku, al khata' kesalahan, wan nisyan dan juga kelupaan. Nah, kenyataannya, nah, ini jumlah ataupun kalamnya Rasulullah di sini itu nggak bisa dipahami secara sempurna, ya, tanpa mengira-ngira sesuatu, ya. Masa katanya umatku dihapus dari kesalahan dan juga lupa. Kenyataannya apa? Kenyataannya kita umat Rasulullah masih banyak kesalahan, masih banyak lupa. Nah, berarti ini kan harus dikira-kirakan. Maksudnya ini apa? Nah, ya. La istaqimul kalam biduni takdiril mu'akhadah. Maksudnya di sini mengkira-kirakan teman-teman. Dihapus dari umatku dosa, kesalahan, dan juga dosa lupa. Jadi mengira-kirakan lafaz dosa atau mu'akhadah. Ya, jadi di sini harus mengira-kirakan. Kalau nggak mengira-kirakan, nggak bisa dipahami dengan benar ini kalamnya hadisnya Rasulullah ini. Nah, ini namanya muktadi, teman-teman. Nah, muktadi seperti ini itu nggak bisa umum, ya, nggak bisa umum, ya, nggak bisa umum dalam artian apa? Dalam artian eh,
muktadonya apa lafadz yang menjadi yang dikira-kirakan itu nggak bisa semuanya mencakup ya. Tapi ada kriteria tertentu. Ya, misalnya di sini kan mengira-ngirakan lafi apa saya apa namanya? Kayak di sini kan apa namanya mengira-ngirakan lafadz dosa ya. Apakah bisa mengira-ngirakan lafadz yang lain misalnya? Umum misalnya lafadz yang lain misalnya mengira-ngirakan lafadz apa misalnya ya. Pokoknya ini nggak bisa mengira-ngirakan yang lain. Ini nggak umum ya. Intinya mengira-ngirakan di sini nggak bisa dikatakan umum. Mengira-ngirakan semuanya misalnya nggak bisa ya. Jadi lafadz yang dikira-kirakan itu ya yang menjadi tambahan di sini itu lafadz-lafadz tertentu, nggak bisa semuanya bisa dijadikan apa namanya pengira-ngiraan ya. Misalnya di sini al-doman ya, doman ya. Doman di sini apa? Doman di sini ganti rugi atau tanggung jawab. Misalnya kita kira-kirakan, oh ini mencakup semua pengira-ngiraan ini. Misalnya rufi'an ummati ya dikira-kirakan dengan pertanggungjawaban misalnya. Dihapus dari umatku pertanggungjawaban kesalahan dan juga lupa misalnya. Nggak bisa kalau kita kira-kirakan dengan pertanggungjawaban. Misalnya nih antum secara nggak sengaja merusak atau menabrak tanaman orang lain atau motor orang lain. Ya, antum di sana wajib tanggung jawab nggak? Wajib, tetap wajib. Nah, makanya di sini dikatakan nggak bisa umum. Jadi pengira-ngiraannya itu lafaz-lafaz tertentu nggak bisa umum. Di sini yang betul pengira-ngiraannya adalah dosa. Dosanya memang benar-benar dihapus. Tapi pertanggungjawaban ini nggak bisa dibuat pengira-ngiraan dengan pertanggungjawaban. Karena kenyataannya memang tanggung jawab dalam Islam itu masih harus tanggung jawab walaupun kita nggak sengaja. Jelas ya? Jadi muktadi seperti ini itu nggak bisa dijadikan umum ya. Pengira-ngiraannya nggak bisa ya, takdirnya ya. Lafaz yang dijadikan pengira-ngiraan itu nggak bisa umum, semuanya mencakup enggak. Tapi khusus ya, khusus. Ya seperti yang tadi ini hanya cukup dosa. Nggak bisa yang lain pertanggungjawaban, nggak bisa dijadikan pengira-ngiraan di sini. Karena kenyataannya Islam walaupun dia nggak sengaja wajib bertanggung jawab. Jelas ya muktadi ya? Aduh. Oke, selanjutnya wal ma'tufu 'alal am. Ya. Atau atof ke am, lafat am, maktuf 'alal am ya. Ya, jadi ada lafat yang atof kepada lafat am. Apakah yang atof ini ikut am juga? Nah, kenyataannya tidak. Contohnya, misalnya khobar Abi Dawud ini. Misalnya khobar Abi Dawud, la yuktalu muslimun bikafirin. Ya, jadi orang muslim itu tidak boleh dikisos sebab dia membunuh orang kafir. Wala du ahdin fi ahdi. Bentar. Ya, jadi gini loh ya. Jadi hadis ini dikatakan ya, la yuktalu muslimun bikafirin. Ya, orang muslim itu tidak boleh dikisos sebab dia bikafirin, sebab dia membunuh orang kafir ya. Jelas ya? Wala du ahdin. Nah, ini atof ini wawu atof. Dan juga orang yang du ahdin maksudnya kafir dhimmi ya. Kafir dhimmi itu ya, du ahdin kafir dhimmi ya, itu tidak bisa dibunuh juga, tidak boleh dikisos juga ya, sebab membunuh orang kafir ya. Ini kan kafir kan harusnya kan atof kan ya. Wala du ahdin ini kan atof ke sini kan ya. Bikafirin juga berarti ikut mengira-ngirakan bikafirin ya sebenarnya ya.
waladu ahdin bikafirin, ya. Sebenarnya ini ikut waladu ahdin fi ahdi bikafirin, dan juga orang yang kafir dhimmi, tahu kafir dhimmi ya. Kafir dhimmi ini kafir yang tinggal di negara Islam, dia bayar pajak, dia damai, nggak cari masalah dengan Islam. Nah, karena dia atof ke sini, berarti yang mengira-ngirakan kafir. Jadi orang kafir dhimmi tersebut itu tidak boleh dikisos, tidak boleh dibunuh sebab dia membunuh orang kafir, ya. Nah, gini teman-teman ya. Ya, secara ini kan kafir ini sebenarnya di dzu ahdin di sini maksudnya kafir di sini atofnya ini ya kafir harbi maksudnya. Jadi orang kafir dhimmi itu tidak dibunuh sebab orang kafir dhimmi tersebut membunuh orang kafir apa? Kafir apa namanya? Kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Ya. Jadi langsung spesifik teman-teman ya. Jadi langsung spesifik. Nggak bisa kita katakan karena ini umum ya. Di sini kan umum ya, orang muslim itu tidak dibunuh, tidak dikisos sebab dia membunuh orang kafir. Ini orang kafirnya kan umum. Apakah ini berlaku juga untuk atofnya? Ini kan dzu ahdin atof ke sini kan ya. Ya, ini kan dikatakan bahwasannya orang dzu ahdin ya, orang kafir dhimmi itu tidak bisa dibunuh ketika mereka membunuh semua kafir. Apakah sama ya? Membunuh semua kafir sama, umumnya kayak gini, sama kayak kafir ini. Atau langsung spesifik ya, dikatakan di sini bahwasannya menurut pendapat yang benar bahwasannya ini langsung saja ini mengira-ngirakan lafadz harbi, kafir harbi. Jadi kalau orang kafir dhimmi ya, orang yang tinggal di negara muslim bayar pajak, dia membunuh kafir harbi, maka orang yang dhimmi tadi membunuh kafir yang memerangi umat Islam tadi itu tidak dibunuh. Ya, tidak, dalam artian ini tidak ikut am, ya, ini tidak ikut am. Ya, jadi mengira-ngirakannya kayak gini ya. Wala dzu ahdin fi ahdihi bikafirin harbiyin, ya. Au biharbiyin ya, biharbiyin dengan ya. Jadi orang yang kafir dhimmi itu tidak boleh dibunuh ketika dia membunuh kafir harbi, orang yang kafir yang memerangi. Jadi nggak ikut am ya. Walaupun dia diatofkan kepada am, tapi dia nggak ikut am, ya, nggak terpengaruh oleh am. Oke, lanjut ya. Wal fi'lu al mutsbat walau ma'akana ya. Dan juga ini ya juga pekerjaan yang positif ya, pekerjaan yang bukan negatif ya. Yang positif ya walau ma'akana, pekerjaan yang mengindikasikan positif ya teman-teman ya. Salat ya, memukul, menolong ya, tidak jadi bukan yang negatif, tidak menolong, tidak memukul kan negatif ya. Kalau ini positif, memukul, menolong, membuka ya. Kalau negatif kan tidak membuka, tidak menolong ya. Di sini pekerjaan yang positif, walaupun disertai dengan kana, ya, itu tidak berfaedah umum. Jadi sebuah amalan, sebuah pekerjaan, ya, yang positif, ya, itu tidak berfaedah umum, ya. Khabari Bilal, seperti hadisnya Bilal ya, sholat Nabi SAW dahilal Ka'bah. Rasulullah SAW itu sholat di dalam Ka'bah. Ya. Dan hadisnya Anas, khabar Anas karena Nabi SAW ya, dulu Nabi SAW ya jema'u baina sholataini fi safar. Ya, Rasulullah SAW itu menggabungkan, menjamak antara dua sholat di dalam safar. Wala ya'umu aksamahu. Maka ini tidak bisa berfaedah umum ya. Ini tidak bisa berfaedah umum. Ya, keumuman maksudnya nggak berfaedah umum dari sisi apanya? Di sini dijelaskan di syarahnya, teman-teman. Ya, wala ya'umu al-mithal awal al-fardha wan naflah. Jadi di sini kan dikatakan Rasulullah SAW itu sholat di dalam Ka'bah. Ini nggak umum ya, nggak mencakup sholat wajib atau sholat sunnah, enggak. Ya, nggak mencakup. Walatsani jam at-taqdim jam at-takhir. Ya, kemudian hadis yang kedua dikatakan Rasulullah menjamakkan antara dua sholat ketika bepergian. Ini nggak umum ya, nggak umum, nggak mencakup, tidak mencakup jamak takdim atau jamak tak. Ini secara lafaz teman-teman ya, secara lafaz. Ataupun secara kenyataan, secara hukum ya emang umum ya, berfaedah umum, tapi untuk secara lafadznya, secara keumuman lafadznya itu nggak berfaedah umum. Karena apa?
Idza yashhadul lafdzu bi aktsar min salatin wahidin wa jam'in wahidin wa yastahilu shalat al-wahida fardun wa nafilan. Ya, karena lafaz di sini mengindikasikan tidak mengindikasikan bahwasannya sholat itu dilakukan lebih dari satu kali. Ya, atau ya, jadi pekerjaan itu satu pekerjaan ya berarti ya misalnya ya Sayyidina Anas atau siapa namanya Sayyidina Bilal mengatakan Rasulullah sholat di dalam Ka'bah. Bagaimana kita katakan umum ya bahwasanya sedangkan itu pekerjaan kan, suatu pekerjaan kan. Ya. Di sana lafadznya cuma mengindikasikan lo sholatnya satu kali, tidak ada bilang sholat 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, bagaimana mungkin Rasulullah SAW sholat satu sholatan, kemudian sholat tersebut mencakup sholat wajib dan sholat sunnah? Nggak bisa kan ya? Ya nggak bisa. Kecuali kalau sholat sama tahiyatul masjid ya sebenarnya bisa. Intinya nggak bisa ya. Makanya di sini secara lafadz dikatakan bahwasanya nggak umum. Ya, nah itu amal ya, amal yang bersifat positif ya itu nggak bisa umum ya, kecuali nanti amal atau pekerjaan yang bersifat negatif misalnya ya. Nabi Muhammad tidak makan misalnya, tidak makan biawak misalnya atau apa, nah, itu nanti beda lagi ya. Ini kalam yang bersifat positif itu nggak umum ya. Apa namanya, pekerjaan yang bersifat positif. Kemudian ada lagi al muallaqu li illatin lafdhan lakin maknan. Al muallaqi ya. Al muallaqi ya. Al hukmu al muallaqi li illatin ya. Hukum yang digantungkan dengan illat fala ya ummu kullah mahallin wujidat fihi illah ya. Maka ya hukum yang bergantung kepada suatu illat, suatu alasan, maka hukum tersebut itu tidak bisa mencakup semua tempat ya, semua tempat ataupun semua tempat yang mana di sana ditemukan ilat secara lafadz ya, lafdzon ya, secara lafdzon enggak ya. Misalnya nih ya, misalnya khomer itu kan haram ya, ilatnya apa? Ilatnya memabukkan ya. Apakah di sana secara lafadz khomer kan haram ya, apakah secara lafadz khomer itu mencakup juga minuman-minuman yang lain, misalnya whisky, bir bintang yang ada alkoholnya yang memabukkan? Secara lafadz apakah mencakup? Enggak lah. Homer ya Homer, nggak bisa kita katakan Homer itu mencakup juga pada whisky, beda. Ataupun minuman-minuman lain yang memabukkan, enggak. Ya, secara lafadz nggak mencakup, tapi lakin ya umuhu maknan ya. Tapi keumumannya itu melalui makna, melalui ilatnya. Jadi keumumannya itu bukan melalui hukumnya, melalui lafadznya ya, tapi keumumannya melalui ilatnya, melalui alasan hukumnya ya. Jadi misalnya whisky itu juga haram ya, tapi keharaman whisky bukan karena dia itu termasuk dari bagian daripada khamr. Khamr dan whisky beda. Tapi keharaman whisky di sini itu karena di dalam whisky itu ada ilatnya, ada alasan hukumnya. Apa? Ya kan khamr kan haramnya kan karena apa? Karena memabukkan. Ya, sedangkan di dalam whisky itu juga ada alasannya, alasan diharamkannya khamr ya itu sama-sama memabukkan. Berarti kalau khamr memabukkan karena dia khamr itu haram karena dia memabukkan, berarti whisky juga harus haram karena dia memabukkan. Jadi keharamannya itu mencakupnya itu bukan dari segi lafadznya, tapi keharamannya itu keharaman mencakupnya itu dari segi ilatnya. Ya, melalui ilat ya, melalui ilat, bukan dari segi lafadznya. Lafadznya nggak bisa karena haram ya, khamr ya khamr. Khamr haram ya udah khamr haram, nggak bisa nanti mencakup whisky. Gimana caranya mencakup whisky? Nggak bisa. Tapi nanti kias, istilahnya kias ya. Kalau bahasa Indonesianya analogi ya, melalui kias. Jadi mencakupnya melalui kias. Nanti kita akan belajar berkias. Oke. Nah, ini besok ini ya teman-teman ya. Insya Allah besok kalau ada waktu kita belajar ya ini. Tarkul istiqsal ini lumayan ini ya. Pembahasannya lumayan agak berat. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan. Teman-teman ada pertanyaan? Emang belajar usul ini harus runtut ya teman-teman ya. Kalau antum misalnya dari kemarin nggak ngikuti pembahasan am, sekarang mungkin bingung ya. Nah, emang ngaji usul ini salah satu pelajaran
pelajaran yang tersulit bisa dikatakan yang sulit. Pelajaran yang tersulit. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Ustaz. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.